Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya, channel Abdul Wahid dari Teknik Kimia UI. Kali ini kita akan bahas di mata kuliah Aljabar Linear, yakni bagian transformasi matriks dasar. Ini adalah bagian yang sangat penting, yakni bagaimana kita mentransformasikan sebuah vektor dengan sebuah matriks yang ada. Mari kita lihat tayangannya. Oke, jadi kita akan membahas transformasi matriks dasar. Ada banyak cara untuk mengubah ruang vektor dimensi 2 atau R2 dan ruang vektor dimensi 3 atau kita sebut R3. Beberapa di antaranya yang paling penting adalah diselesaikan dengan transformasi matriks menggunakan metode yang diperkenalkan pada bagian 18. Bagaimana metodenya? Coba kita lihat. Di bagian awal sebenarnya, di bab-bab awal, kita berkenalan dengan yang namanya transformasi matriks. Jadi sebenarnya ini adalah perkalian matriks ya dengan berbagai macam ragamnya. Fungsi seperti itu yang disebut transformasi matriks merupakan hal mendasar dalam studi aljabar linear dan memiliki aplikasi penting dalam fisika, teknik, ilmu sosial, dan berbagai cabang matematika. Kita coba untuk vektor orde n. Misalkan vektor S adalah vektor orde n. Nah, vektor S ini dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yakni bentuk yang dibatasi oleh koma, seperti ini. Ini juga untuk menyatakan vektor. Atau menggunakan vektor kolom, seperti ini. Sedangkan vektor basis dasar, yakni E, yang nilainya adalah, kalau E1 adalah berarti awal mulanya, atau di baris pertama saja yang satu. Kemudian untuk E2, atau vektor elementer, itu berarti di baris kedua nilainya 1, sedangkan lainnya 0. Dan EN itu adalah semua baris yang 0 kecuali baris ke N atau baris terakhir. Nah, vektor E ini disebut vektor basis karena semua vektor lain di R dapat dinyatakan dengan satu cara secara pasti sebagai bentuk kombinasi linear dari vektor basis tersebut. Misalnya seperti ini X. X itu berupa X1, X2, sampai Xn. Nah, X ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, yakni perkalian antara X1 dengan E1, karena E1-nya nilainya yang pertama 1, yang lainnya 0, ditambah X2 kali E2, dan seterusnya. Nah, bagaimana transformasi linear kita pahami? Nah, A ini adalah domain, sedangkan B adalah kodomen atau hasil. Nah, antara A dan B dihubungkan dengan sebuah fungsi. Jadi kita biasanya memahami sebagai sebuah fungsi. Jadi B dinyatakan sebagai fungsi A. Nah, kita pahami ini ya. Jadi sebuah fungsi B yang sama dengan fungsi A dinyatakan bahwa B adalah gambaran atau image dari A dalam sebuah fungsi F atau F fungsi A. Dia adalah nilai dari fungsi A pada A. Ya, nilai fungsi F pada A. Dalam bentuk matriks, kita nyatakan dengan B besar sama dengan fungsi dari matriks A. Ya. Dengan A adalah domain dari F dan B adalah kodomen dari A, dari F.
B disebut juga selang atau range dari F. Atau bisa juga disebut dengan hasil. A dan B adalah bilangan nyata, sehingga F disebut fungsi nilai nyata dari variabel nyata. Nah, ini A ini dapat berupa vektor R2, R3, atau Rn. Apa definisi dari transformasi? Jika domain fungsi adalah Rn, tadi yang disebut dengan A, dan kodomain fungsi adalah Rm, maka di F disebut transformasi atau peta, map, dari Rn ke Rm. Notasinya sebagai berikut. Ya. Jadi F adalah mentransformasikan Rn menjadi Rm. Pada kasus khusus, yakni N sama dengan M, sebuah transformasi kadang disebut operator pada Rn. Kita misalkan sebuah SPL, sistem persamaan linear, yang dengan W1 sama dengan A11 kali X1 dan seterusnya, W2 dan Wn. Dapat dinyatakan dalam notasi matriks sebagai berikut. Kita sudah belajar sebelumnya di SPL. Jadi W1, W2, Wn itu sama dengan perkalian matriks yang isinya adalah A11 di baris pertama, A12 baris pertama kolom 0, kolom 2, sampai ke kolom N. Dan seterusnya. Ini adalah matriksnya. Dalam SPL biasanya kita balik, yakni A, matriks A dulu dikalikan X, baru sama dengan B. Dalam hal ini kita nyatakan di dalam transformasi matriks, hasilnya dulu yang kita nyatakan. Jadi B sebagai perkalian antara A dan X. Atau W sama dengan AX. Nah, tadi ya, kalau di SPL kita sebut AX sama dengan B. Ya. Atau dalam bentuk transformasi atau operator matriks, kita nyatakan dalam notasi T, TA. Ya. Kita tadi menggunakan F fungsi. Ya. Ini. Rn menjadi Rm. Atau kita sebut TA artinya dikalikan dengan A. Sehingga W sama dengan TA, ya, fungsi X. Artinya X, A dikalikan dengan X. Ya. Secara gambarannya seperti ini. Jadi ini X sebagai domain, kemudian ini sebagai hasil. Ini. Nah, ini adalah transformasinya disebut dengan TA. Jadi X ini dikalikan dengan A. Atau A dikalikan nanti dengan X. Atau dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Jadi X menjadi W dengan transformasi. TA memetakan X ke dalam W. Ya. Contohnya adalah di matriks R4 atau dimensi 4 yang berubah ditransformasikan menjadi R3. Jadi kita lihat hasilnya adalah 3, W1, W2, W3, tetapi domainnya ada 4. X1, X2, X3, X4. Ya. Ini makanya disebut R4 menjadi R3. Dalam bentuk matriks disebut W1 sama dengan 2, ya, ini sebagaimana koefisiennya ya, 2, min 3, 1, min 4, min 5, dan seterusnya. Jadi matriks yang ini, sebagaimana di SPL, ini disebut matriks A. Ya. Sedangkan X-nya adalah 1, min 3, 0, 2. Kalau misalnya ya, jika kita punya X1, min 3, 0, 2, maka hasilnya W1, W2, W3-nya adalah perkalian antara matriks A dengan X. Ya. Jadi hasilnya adalah tadinya ini matriks R4, ini adalah vektor R4, ya.
menjadi R3 dengan transformasi matriks tersebut. Ya. Ini. Oke. Teoremanya di dalam bab ini ada teorema 181 adalah untuk setiap matriks A, transform matriks TA, Rn menjadi Rm memiliki sifat-sifat berikut untuk semua vektor U dan V dan untuk setiap skalar K. Ya tentu kalau ada matriks, ada vektor 0, maka ditransformasikan dengan TA akan menjadi 0. Kalau U dikalikan K, maka K bisa dikeluarkan. Ya, jadi K baru TA fungsi U. Ini sifat homogenitas. Juga memiliki sifat penjumlahan. Jika sebuah vektor U ditambah V ditransformasikan dengan A, maka bisa ditransformasikan dengan A masing-masing. U dan kemudian baru ditambahkan dengan transformasinya F. Begitu pula ketika pengurangan. Teorem berikutnya adalah kondisi linear atau transformasi linear. Transformasi T Rn menjadi Rm adalah transformasi matriks jika dan hanya jika hubungan berikut berlaku untuk semua vektor U dan V dalam Rn dan untuk setiap skalar K. Jadi ada syaratnya. Jadi dia harus memenuhi yang pertama adalah sifat penjumlahan. Jadi jika vektor U ditambah V kemudian ditransformasikan itu harus sama dengan transformasi U ditambah transformasi F. Yang kedua adalah sifat homogenitas. Ya, ini ketika U dikalikan K kemudian ditransformasikan itu harus sama dengan K dikalikan transformasi dari U. Nah, ini gambarannya. Jadi bagaimana vektor Rm ini Rn berubah menjadi Rm ya. Jadi TA maps vector to vector. Kemudian ini poin ke poin ya, bisa saja dari poin ke poin, vektor ke vektor ya. Oke. Dari sini ada teorema 183. Setiap transformasi linear dari Rn ke Rm adalah transformasi matriks. Dan sebaliknya setiap transformasi matriks dari Rn ke Rm adalah transformasi linear. Kemudian yang teorema yang 184 korespondensi 1 ke 1. Ya. Jika TA, transformasi TA, Rn menjadi Rm, dan TB, transformasi B, Rm ke Rn adalah transformasi matriks, dan jika TA fungsi X sama dengan TB fungsi X, untuk setiap vektor X dalam Rn, maka tentu A sama dengan B. Ya. Jadi matriks A sama dengan matriks B. Contohnya adalah seperti ini. Jadi SPL berikut tidak dapat didefinisikan sebagai transformasi matriks karena tidak ada konstanta matriks transformasinya. Ini kita lihat di sini berbeda sekali antara ini di sini X1 pangkat 2 ditambah X1 X2 pangkat 2, sedangkan di W2 ternyata perkalian. Jadi ini tidak memiliki matriks transformasi. Kemudian kalau kita disuruh untuk menemukan matriks standar, ini X1, X2 vektornya menjadi 3X1 plus X2 dan 2X1 min 4X2, itu artinya adalah bahwa kalau dalam SPL ini SPL pertama, ini adalah SPL kedua. Jadi dari sini kita tahu ini adalah faktornya, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Kemudian ini bisa kita lihat matriks A-nya adalah 31 sebagaimana yang ini ya. Kemudian ini ada di baris kedua ya. Ini seharusnya min 4 ya. Jadi seperti itu.
Jadi ini terkait dengan matriks, transformasi matriks. Oke. Kita kembali ke penjelasan terkait transformasi matriks dasar. Jadi itu cara bagaimana kita mentransformasikan matriks. Misalnya rotasi, ya. Jadi nanti kita terapkan kalau tadi transformasi umum, ya. Nah, sekarang kita lihat ke transformasi khusus, misalnya bagaimana kita merotasi sebuah vektor, ya, di sekitar titik asal atau merefleksikan tentang garis dan bidang melalui titik asal, dan kemudian juga proyeksi ke garis dan bidang melalui titik asal. Juga nanti ada yang lainnya. Nah, ini memiliki matriks dasar yang bisa kita temukan. Ya. Jadi semuanya dapat diselesaikan dengan menggunakan operator linear TA dengan A adalah matriks 2x2 atau 3x3 yang sesuai. Tergantung di R2 atau R3. Yang pertama adalah operator refleksi di R2. Jadi ini adalah reflection, jadi dicerminkan. Jadi ini titik asal, kemudian dicerminkan terhadap X, sehingga yang berubah adalah Y. Ya. Y-nya tadinya plus menjadi minus. Kalau kita sebagaimana penjelasan yang sebelumnya menggunakan vektor basis E1, E2 yang berupa 1, 0, dan 0, 1, maka transformasinya menjadi, jika yang untuk yang pertama tentu tidak berubah, ya. Karena ini adalah X. X-nya tidak berubah. Yang berubah adalah Y, ya, menjadi minus, ya. Sehingga kita bisa sebut matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Begitu pula untuk dengan refleksi terhadap sebuah Y atau dengan sebuah garis, ya. Jadi itu kalau dengan sebuah garis maka terjadi pertukaran, ya. Awalnya XY menjadi YX, ya. Sehingga matriks dasar standarnya adalah seperti ini. Itu di R2. Di R3 juga sama sebenarnya, ya. Hanya saja kita menggunakan basis vektor basisnya E1-nya adalah 100, E2-nya 1010, dan E3-nya adalah 001. Nah, yang berubah tentu adalah kalau terhadap bidang XY. Jadi ini bidang terhadap bidang XY, X, Y, ya. Maka yang berubah adalah Z, ya. Z yang awalnya plus menjadi minus, ya. Sehingga matriksnya yang berubah adalah ini. Ya, jadi dia seperti matriks identitas, tetapi ada perubahan tanda di Z. Jika dengan bidang XZ, maka yang berubah adalah Y. Sedangkan kalau bidang YZ, yang berubah adalah X. Jadi ini matriks dasar dari atau matriks standar dari refleksi di R3. Kita lihat contohnya. Gunakan perkalian matriks untuk menemukan refleksi dari vektor 2, min 5, 3 terhadap bidang XY, bidang YZ, XZ, dan bidang YZ. Ya. Maka kita harus kalikan antara matriks standar dan vektornya. Ya. Jadi ini adalah perkalian matriks standar dengan vektornya. Jadi yang berubah adalah Z-nya, tadinya plus menjadi minus. Kemudian yang B yang berubah adalah Y-nya dari minus menjadi plus. Kemudian yang terakhir adalah yang berubah X-nya dari 2 menjadi min 2. Bagaimana dengan proyeksi? Jadi kita punya vektor X, ya. Kemudian melalui titik asal ke X, Y. Ya. Ketika diproyeksikan ke X, sumbu X,
maka tentu Y-nya menjadi 0. Ya, jadi akhirnya yang berubah adalah ini. Jadi menjadi 0 Y-nya. Kemudian untuk terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah titik X-nya menjadi 0. Begitu pula ketika operator proyeksi ini diterapkan di R3. Ya. Jadi kalau terhadap bidang XY, maka Z-nya yang 0. Ya. Dan seterusnya. Nah, contohnya adalah bagaimana kita menggunakan perkalian matriks untuk menemukan proyeksi ortogonal dari vektor min 2, 1, 3 terhadap bidang X, Y, X, Z, dan YZ. Jadi kita perlu tahu adalah matriks standarnya ini, ya. Ini untuk bidang XY, matriks standar bidang X, Z, dan matriks standar untuk bidang YZ. Itu menurut saya ini tidak cukup sulit ya, perkalian matriks biasa. Begitu pula dengan rotasi, hanya rotasi tentu karena dia terhadap sebuah sudut melibatkan sudutnya. Nah, ini ada yang di sini yang ditampilkan adalah berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Kemudian di sini disebut arah terhadap sumbu X positif, ya. Nah, kalau terhadap gambaran seperti ini, maka W1 sama dengan X, masih tidak berubah karena terhadap X, ya, sumbu X. Sedangkan W2 berubah menjadi Y cos theta minus Z sin theta. Ya, jadi dia berubah. Jadi titiknya asalnya di sini menjadi di sini. Jadi ini ada perubahan. Ya. Begitu pula W3 menjadi Y sin theta plus Z cos theta. Sehingga matriks standarnya adalah seperti ini. Bagaimana kalau searah? Ya, searah jarum jam. Ya. Di sini memang tidak ditampilkan yang searah. Yang intinya adalah kalau searah jarum jam, maka tetanya nanti diubah menjadi minus theta. Ya. Di sini ada cos, ada sin. Yang berpengaruh terhadap perubahan ini adalah sin. Jadi nanti sebenarnya yang berubah adalah sin. Jika nanti searah jarum jam, maka yang berubah adalah yang ini, sin. Berarti yang tadi yang minus menjadi plus, yang plus menjadi minus. Ya, itu terkait dengan kalau searah jarum jam. Contohnya ini. Jadi ini yang pertama berlawanan, yang kedua searah jarum jam. Ya. Jadi tadi bahwa diganti seperti ini sehingga sin-nya menjadi seperti ini. Yang tadinya plus menjadi minus, minus menjadi plus. Ya. Ini karena ini terhadap sumbu Y, ya. Kita lihat terhadap sumbu Y, ya. Jadi ini tadinya plus, ini minus. Nah, kalau searah maka kebalikannya. Kemudian ada perbesaran dan pengecilan, kontraksi. Hakikatnya sama saja, hanya saja nilai K-nya yang berbeda. Kalau dilasi atau dilation, ya tentu K-nya lebih dari 1. Ya. Sedangkan kalau konstruksi tentu K-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0, harus positif, ya. Supaya arahnya sama. Begitu pula kalau di R3. Jadi sebenarnya untuk ini sama, ya. Ini contohnya, ya. Jadi ini barangkali ini sebenarnya sederhana karena perkalian saja, ya. Yang satu dengan 1/4, yang satu dengan K sama dengan 2, ya. Mirip sekali dengan yang tadi, tapi ini kompresi, ya. Hanya saja kompresi ini tergantung dari arahnya, ya. Ada arahnya. Kompresinya terhadap apa? Ya. Jadi kompresinya terhadap ini misalnya ini tadinya XY menjadi KXY, ya. Jadi ini
kompresinya. Ekspansi juga sebaliknya, yang tadi XY, KX. Ini arahnya X ya, searah dengan X. Maka pengalinya sebenarnya yang berubah adalah X-nya. Jadi sini K-nya ya, sedangkan Y-nya sama. Nah, sedangkan kalau arahnya Y, maka yang berubah adalah K-nya di posisi Y ya. Jadi itu berkaitan dengan kompresi. Nah, ini contohnya. Jadi yang ini adalah yang berubah X-nya, sedangkan ini yang berubah adalah Y-nya. Yang satu kompresi, yang satu ekspansi. Ya. Bagaimana dengan geser, digesernya? Jadi jadi ada pergeseran. Jadi awalnya dia di 0110, kemudian searah X ini digeser dengan faktor ya, faktornya K ya. Sehingga yang berubah adalah X-nya menjadi K ya. Sementara untuk posisi ini tetap. Sehingga di sini pengalinya adalah ini jika K-nya lebih besar, ini K-nya kurang dari 0. Jadi pengalinya di sini. Sementara kalau searah Y, maka K-nya ada di posisi ini. Contohnya sebenarnya mirip dengan tadi, hanya posisinya ya. Ini searah X, ini searah Y. Ya. Oke, itu saja berkaitan dengan transformasi matriks dasar. Nanti kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat transformasi. Demikian penjelasan tentang transformasi matriks dasar. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan kita bisa memahami bagian-bagian yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.